Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan rahmat kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya Anda semua selalu bersuka cita apapun situasi hidupmu. Maka mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladang. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampaklah juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari mana lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah para hamba itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi ia menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Dan pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah disegarkan oleh firman Tuhan. Kita mendengar dalam firman tadi, orang menabur benih gandum. Tetapi pada malam hari ada juga penjahat yang menaburkan lalang di antara gandum itu, sehingga keduanya bertumbuh bersama-sama. Lalu para rasul mengatakan kepada Tuhan yang mempunyai ladang itu, "Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan?" Satu hal yang saya renungkan adalah, Tuhan Yesus selalu menaburkan benih yang baik dalam hati kita semua. Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik untuk kita dalam kehidupan kita. Dan benih yang ditaburkan Tuhan Yesus itu diharapkan untuk bertumbuh dalam kehidupan kita. Tapi terkadang benih itu juga bertumbuh. Firman Tuhan itu tumbuh bersama-sama dengan segala keinginan kita secara pribadi. Nafsu, kemarahan, kebencian, kemalasan, iri hati, dendam. Semua benih-benih jahat itu tumbuh bersama-sama dengan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah menaburkan kejahatan. Tuhan menaburkan firman-Nya agar kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Tapi apakah Tuhan ketika dikatakan oleh para pekerja tadi, "Tuhan, maukah kami mencabut lalang itu?" Tuhan mengatakan, "Gak usah. Biar dia tumbuh bersama-sama, nanti pada saatnya kita akan mencabutnya." Tuhan selalu memperbaiki hati, memberi kesempatan. Ketika dia menaburkan sabdanya, kita semua mendengarkan sabda itu. Dan kita dihadapkan pada tawaran-tawaran yang kadang membuat kita lupa akan sabda Tuhan sendiri. Tapi Tuhan tidak berkecil hati. Tuhan tidak kehilangan kesabaran. Dia tetap sabar. Saking baiknya dia sabar. Aduh, punya Allah yang sungguh luar biasa. Dia tidak langsung cabut lalang itu. Dia tidak langsung memusnahkan kita karena perbuatan jahat yang kita lakukan. Dia beri kita kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki hidup kita. Untuk juga mau membuang lalang-lalang yang tidak berguna dalam kehidupan kita. Agar sabdanya bertumbuh dan berkembang dalam tugas pelayanan kita masing-masing. Kurang baik apa Tuhan kita?
Dia selalu memberi kita kesempatan. Tapi apakah kita menggunakan kesempatan yang diberikan Tuhan secara baik? Tergantung dari Anda dan saya. Kadang Tuhan bersedih hati. Kemarin Tuhan mengatakan benih, perumpamaan tentang benih. Kadang benih itu baru tumbuh tapi dihimpit oleh keinginan lalu mati. Kadang firman Tuhan ditaburkan tapi karena kita ditawarkan kita ikut tawaran duniawi lalu benih itu tidak kita hiraukan. Sabda itu sendiri. Maka mari hari ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan selalu baik. Tuhan selalu memberi kita kesempatan untuk melakukan pertobatan agar kita menjadi benih-benih yang baik, bertumbuh menghasilkan buah berlimpah, dan kita tidak dicampakkan ke dalam api yang bernyala-nyala. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita termasuk dalam golongan yang mana? Golongan yang mau menaburkan benih yang baik atau menaburkan lalang untuk memusnahkan benih yang baik? Semuanya tergantung dari kita. Tuhan selalu memberi kita kesempatan. Maka jangan lupa menggunakan kesempatan baik yang diberikan Tuhan. Dia maha baik, Dia maha rahim, Dia maha pengampun, Dia maha pemberi kesempatan bagi Anda dan saya. Maka mari kita gunakan kesempatan yang diberikan Tuhan. Jangan sampai kita sia-siakan itu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan pada hari ini, bahwa Tuhan adalah Allah yang berbelas kasih, Allah yang maha pengampun, Allah yang selalu memberikan kita kesempatan untuk melakukan pertobatan. Apakah kita mau menggunakan kesempatan itu? Supaya kita boleh menikmati kebahagiaan yang Ia janjikan. Mungkin dalam perjalanan kita, sabda Tuhan itu dihimpit oleh lalang-lalang yang ada. Maka persoalannya sekarang adalah, maukah kita membuang lalang-lalang itu yang mengganggu pertumbuhannya? Tuhan beri kita kesempatan. Tuhan tidak langsung marah kepada kita. Maka mari kita gunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Dia maha baik, Dia maha pengampun. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Terima kasih banyak Bapa atas rahmat kehidupan, kesehatan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas setiap kesempatan yang masih Engkau berikan dan Engkau percayakan kepada kami untuk berbuah dan menghasilkan buah melimpah dalam tugas pelayanan kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Pada kesempatan ini kami mau berdoa bagi semua orang yang meminta kami untuk didoakan. Apapun bentuk intensi yang mereka mintakan. Yang sakit Kau jamah, yang berulang tahun Kau berikan rahmat kesehatan kebahagiaan, yang telah meninggal Engkau berikan rahmat kebahagiaan di surga dan pengampunan dosa. Dan bagi mereka semua yang membutuhkan pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Dan apapun yang menjadi kerinduan mereka, Engkau bagikan bagi mereka yang percaya kepadamu. Tuhan, berkatilah kami semua. Rangkulah kami setiap hari, agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.